Menjadi dewasa bukan artinya kamu harus jadi orang yang serius setiap saat. Tapi, orang dewasa bisa membedakan mana perilaku yang pantas atau tidak dalam situasi apapun. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas gimana sih jadi orang yang lebih dewasa. Mungkin ada masanya ketika kita dianggap kurang dewasa, padahal usianya sudah tidak lagi remaja. Kemungkinan besar ada perilaku atau respon kita yang dianggap tidak dewasa. Tentu saja hal ini tidak mengenakan. Tidak ada orang dewasa yang ingin dilihat tidak dewasa, kan? Nah, apa sih yang menjadi orang dewasa itu? Bagaimana kita bisa jadi lebih dewasa? Kenyataannya, konsep seorang yang dewasa itu cukup ambigu dan relatif. Namun biasanya, seorang yang dewasa seringkali dikaitkan dengan orang yang punya penilaian yang baik dan bisa mengambil keputusan yang tepat dalam situasi apapun. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu tahu orang yang kurang dewasa seperti apa? Jika di sekitarmu ada anak kecil atau remaja, pasti kamu kurang lebih tahu apa artinya. Jika seorang anak kecil tidak mendapatkan apa yang diinginkan, anak itu mungkin saja berteriak, marah, menangis, atau guling-guling di lantai hingga permintaannya dituruti. Sama halnya dengan seorang anak remaja. Mungkin tidak terlalu banyak drama seperti anak kecil, tapi kamu mungkin masih melihat sisi tersebut. Hingga akhirnya ketika seorang berusia 25 tahun, otak mereka baru berkembang sempurna. Mereka memahami secara utuh konsekuensi atas setiap aksi yang dilakukan. Namun perlu diingat, menjadi dewasa bukan berarti kita harus menjadi orang yang serius setiap saat. Jika iya, kamu malah jadi orang yang membosankan. Intinya, kamu perlu menyeimbangkan antara bersikap dewasa dan anak-anak. Strategi idealnya adalah kita bisa mempertahankan karakter baik dari anak-anak. Misalnya rasa penasaran, kreativitas, humor, keberanian untuk bereksperimen, dan sebagainya. Setiap orang pasti bertambah usia, 20 tahun, 40 tahun, 60 tahun, hingga akhirnya meninggal. Namun menariknya, setiap orang menjadi dewasa di waktu yang berbeda dan tidak terikat pada umur mereka saat itu. Pengalaman hidup dan proses pembelajaran yang membentuk mereka menjadi diri mereka saat ini. Tidak aneh, ada orang yang usianya sudah tua, tapi tingkat kedewasaannya masih rendah. Hal ini mungkin sering kamu temui. Anak kecil yang kelihatannya sangat dewasa, atau orang yang sudah lulus kuliah, tapi tingkah lakunya masih seperti remaja. Pertanyaannya sekarang begini, apa sih maksudnya menjadi orang yang dewasa? Ketika kamu membuka Google dan mengetik pertanyaan ini, kebanyakan hasil yang keluar adalah soal mempersiapkan wawancara kerja, mengatur keuangan, menjadi orang yang disukai, dan sebagainya. Tentunya semua hal ini merupakan kualitas yang diharapkan. Namun menurut American Psychological Association, menjadi dewasa itu artinya memiliki kebijaksanaan dan penilaian yang baik. Orang yang dewasa mampu mengontrol emosinya sendiri dan bereaksi dengan tepat sesuai situasi yang dihadapi. Namun perlu dipahami, tidak ada orang yang 100% dewasa. Sama halnya seperti seorang yang 100% berani, 100% disukai, dan sebagainya. Kenyataannya, setiap orang pasti punya sisi kanak-kanaknya masing-masing, tidak peduli di umur berapa mereka sekarang. Namun bedanya, orang dewasa cenderung dapat mengontrol sisi kanak-kanaknya, sehingga tidak terlalu merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Apa akibatnya jika kamu selalu bersikap seperti anak kecil? Pertama, terlalu mengikuti suasana hati. Orang yang tidak dewasa seringkali kesulitan mengontrol dorongan yang ada di dalam dirinya. Misalnya, ada deadline pekerjaan yang harus selesai besok pagi, tapi malam ini kamu masih sibuk nonton serial drama Korea. Jika dilakukan terus-menerus, kamu akan kesulitan untuk mencapai hal besar dalam hidup. Atau yang sering terjadi adalah kemarahan yang meledak-ledak. Kedua, menghindari tanggung jawab. Ini merupakan tanda yang sering muncul. Misalnya begini, ketika muncul sebuah kejadian yang buruk, apa reaksi kamu? Apakah kamu merasa jadi korban? Atau berusaha bangkit dan mencari solusi terbaik?
Jika kamu seringkali merasa korban dari keadaan, mungkin saja kamu adalah orang yang belum dewasa karena menganggap dirimu tidak berdaya dalam menentukan kesuksesan dalam hidup. Ketiga, tidak punya rencana yang jelas. Bagaimana diri kamu di masa depan? 3 tahun lagi? 5 tahun lagi? Mungkin saja kamu hanya menjawab, ya jalani sajalah. Tapi orang yang dewasa mengambil kendali atas hidupnya. Dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dia tidak akan membiarkan orang lain menentukan hidupnya seperti apa. Gimana sih caranya untuk jadi lebih dewasa? Pertama, banyak mendengar, sedikit bicara. Mungkin kalimat ini sering kamu dengar, tapi sulit dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kamu mulai mendengar, maka kamu mungkin saja belajar hal baru. Menariknya, banyak orang yang tidak sadar, diam itu punya kekuatannya tersendiri. Ada anggapan kalau seorang yang diam itu pemalu dan lemah. Padahal diam itu punya pesonanya tersendiri. Ketika kamu diam, orang lain tidak bisa menebak apa yang kamu pikirkan. Jadi mereka tidak tahu apa langkah kamu selanjutnya. Maka saat kamu bicara, orang lain cenderung lebih memperhatikan. Wajar saja karena apa yang kamu ucapkan mungkin saja punya poin yang penting. Kedua, pertimbangkan berbagai perspektif yang berbeda. Mungkin kita perlu belajar kalau tidak apa apabila kita tidak tahu. Kita seringkali merasa opini kita yang paling benar. Kita mengesampingkan pendapat orang lain dan berharap mereka bisa melihat dunia seperti apa yang kita lihat. Mungkin saja kita benar, tapi tentu saja tidak setiap saat. Tidak ada orang yang selalu benar setiap saat. Itulah kenapa kita perlu mempertimbangkan pendapat orang lain. Kita terbuka atas masukan orang lain karena kita sadar kalau ada hal yang tidak kita ketahui. Ada hal yang mungkin luput kita perhatikan dan sebagainya. Ketiga, menerima dirimu, orang lain, dan keadaan. Berbesar hati untuk menerima memang tidak mudah. Dan yang paling sulit mungkin adalah menerima diri sendiri. Tapi jika kita saja tidak bisa menerima diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerima orang lain dan keadaan? Ini merupakan langkah awal, barulah kita belajar untuk menerima orang lain. Artinya, kita menyadari kalau dalam hidup bermasyarakat, kita akan bertemu berbagai tipe orang yang berbeda. Setiap orang itu tentu saja punya sudut pandang yang berbeda. Terakhir adalah belajar menerima situasi. Kita mungkin merasa kalau kita seharusnya diperlakukan lebih baik atau berhak untuk hasil yang lebih baik. Namun perlu diingat, mungkin saja dalam gambaran yang lebih luas ada alasan di balik apapun yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi sebelum kamu mulai mencoba untuk berubah, kamu harus belajar menerima dulu dan jangan buru-buru komplain. Keempat, jangan buru-buru mengambil keputusan. Ingat, ketika kita membuat keputusan yang gegabah, kita kemungkinan besar akan membuat kesalahan. Orang dewasa cenderung memberikan jeda sejenak, mengontrol emosinya di bawah kendali, dan baru membuat keputusan ketika dirinya sudah lebih tenang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.